Oke, udah recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, Bunda Ira, Bunda Yuli, Bunda Raka, semoga semuanya selalu dalam limpahan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah atas segala nafas, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai bertahun-tahun. Nggak terasa kita akan segera berpindah tahun nih, Bunda Yuli ya. Tahun 2021 akan segera melewati kita semuanya, akan segera hilang, akan segera berpindah ke tahun 2022. Ya artinya beberapa hari lagi kita sudah masuk tahun baru Masehi, dan tentu ini menjadi sebuah introspeksi diri kita masing-masing, sebuah pelajaran bahwa tahun ini apakah lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah atau semakin jauh. Nah ini PR kita. Kalau bagi saya, tahun ini merupakan tahun keberkahan. Kenapa? Tahun ini kita sama-sama saling mengenal. Tahun inilah Bunda Ira mengajak sahabat-sahabatnya hingga akhirnya kita semua bisa bermuajahah, berkumpul, belajar di online class ini. Jadi luar biasa nih, tahun ini memang tahun perkenalan kita nih. Jadi kita kenal awal tahun berapa? Bulan apa ya Bunda Ira ya? Kalau kami pintar mungkin baru 4-5 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu ya. Tapi kalau sama Ustadz kan saya dari alif kelas 1 SMA. Iya maksudnya, udah 5 bulan kali ada ya? 5 bulan ya? 3 bulan. Iya, masuk ke bulan ke-5 sekarang. Bulan depan. Ya? Sekarang udah 4 bulan. Oh, udah 4 bulan. Udah 4 bulan. Nggak terasa, Masya Allah, cepet banget ya. Bentar lagi udah mau setengah tahun. Luar biasa loh, 4 bulan masih berjalan konsisten, komit. Luar biasa ya. Jadi hikmah pandemi luar biasa nih. Akhirnya juga kita bisa saling mengenal, silaturahim gitu ya. Dan tentunya semoga silaturahim kita ini tercatat sebagai pahala ibadah, karena kullu mu'minin ikhwah. Tiap orang yang beriman itu bersaudara. Nah, mereka yang bersaudara tentunya mereka mengamalkan surah Al-Asr itu. Apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, ketika mereka saling memberikan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran, itulah hakikat sejatinya persaudaraan Islam. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sebelum kita mulai belajar kita pada malam hari ini, kita membaca Al-Fatihah, kita minta kepada Allah bermunajat dengan keberkahan Fatihah. Tentunya kita tak bisa melupakan jasa kedua orang tua. Kita doakan orang tua kita yang masih ada, semoga diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Orang kita yang telah tiada atau kakek nenek kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni segala dosa dan salah mereka. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, semoga Allah limpahkan pada kita ketaatan, Allah limpahkan kepada kita kasih sayangnya, Allah limpahkan pada kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita semuanya dalam surganya. Allah masukkan kita dalam surga Firdaus, surga di mana kita mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu besar. Kita berharap kepada Allah, hidup kita di dunia diberikan kebahagiaan, diberikan kesempurnaan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, limpahkan pada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka yang begitu pedih. Bitil kaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Amin.
Baik, sama-sama Bunda kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, hari ini kita masuk pada materi yang baru karena setelah dipikir-pikir pembelajaran kita semata-mata memang mempelajari bahasa Arab. Awalnya niatnya memang belajar bahasa Arab. Kenapa mempelajari bahasa Arab? Karena 3, Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari bangsa Arab. Juga bahasa Quran, bahasa penduduk surga itu adalah menggunakan bahasa Arab. Maka kita yang mempelajari bahasa Arab tentunya akan mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena Nabi sendiri menggunakan bahasa Arab. Nah, setelah dipikir-pikir, setelah beberapa hari yang lalu kita sepakati bahwa bagaimana kalau kita selingi dengan kajian-kajian yang tentunya dapat menambah semangat, menambah ilmu dan pengetahuan kita. Nah, akhirnya saya pilihlah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Apa itu arti kitab ini? Irsyad itu artinya petunjuk gitu. Makanya kalau ada yang namanya irsyad gitu ya atau rosyid gitu ya, itu artinya petunjuk tuh. Nah, petunjuk untuk siapa? Irsyad itu petunjuk untuk siapa? Untuk ibad. Ibad itu adalah hamba, abdun. Petunjuk bagi hamba, ya. Jadi nama kitab ini Irsyadul Ibad. Kitab petunjuk bagi hamba-hamba. Nah, maka kita sebagai hamba-hamba Allah ini beruntung akan diberikan petunjuk hidup dengan membaca karya-karya atau firman Allah dan sunnah Nabi. Nah, apa ini judul panjang kitabnya? Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad. Tadi apa Irsyadul Ibad? Petunjuk bagi hamba. Nah, ila, apa ila? Masih ingat nggak ila nih? Ke. Ya betul. Ya? Ya. Petunjuk. Tunggu. Irsyadul Ibad tadi petunjuk bagi hamba ya. Petunjuk hamba, maksudnya petunjuk bagi hamba Allah gitu maksudnya ya. Petunjuk bagi hamba ke ya, ila ke sabil. Sabil itu sama seperti torik. Apa? Ada yang tahu nggak kemarin? Torik. Kan kemarin kita torik ada apa ya? Kan ma'asalamah fit torik. Artinya apa tuh? Semoga Allah Semoga selamat, ma'asalamah. Memberi keselamatan. Fit torik. Apa ya? Kalau orang mau pergi kan berarti dalam perjalanan. Nah, jadi ila sabil kepada jalan gitu ya. Jadi sabil itu artinya jalan. Sabil artinya jalan. Sabilir Rasyad. Nah, apa itu? Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Petunjuk bagi hamba menuju jalan yang mendapatkan arahan. Jadi kitab ini yang kita baca ini adalah kitab yang betul-betul menerangkan kepada kita tentang bagaimana akhirnya kita akan mendapatkan arahan agar kita tidak tersesat lah, kira-kira seperti itu. Gitu kan? Ada istilah kan, malu bertanya sesat di jalan. Di pasar ya Bun ya, pasar Parung. Itu. Oke, sekarang kita baca ayat Al-Quran. Nah, di sini ada ayat Al-Quran juga. Jadi kita baca sama-sama ya, bareng-bareng ya. Tapi nanti ada sesi momen kita baca sendiri-sendiri. Ya. Di sini saya coba baca dulu ya. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Coba Bunda Ira boleh baca juga itu? Qala Allah Ta'ala. Terus baru bismillah ya, Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, baik. Bunda Raka juga. Silahkan. Ya.
Qala Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, Bunda Yuli, ada Bunda Yuli? Ada. Boleh silakan Bun, dibaca juga biar mendapatkan pahala baca Quran. Qala Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, semoga kita yang membaca Al-Quran walaupun tadi ayatnya pendek mendapatkan syafaat dari Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kalau saya perhatikan Bunda tuh bacanya sudah bagus semuanya. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu sudah bagus. Ya, antara ain, antara mengucapkan za, ya, za, di, du, ad, ya, lalu membaca ta, ti, tu, at, udah betul semuanya. Mengucapkan ro juga ya. Ro itu kan ada tafkhim, ada tarqiq. Jadi membaca ro itu bukan ro gitu ya. Yarfa'i bukan, tapi yar ada ro-nya. Ro-nya itu dibaca tipis, luar biasa. Bunda sudah bagus semuanya bacaannya. Ya, tinggal penguasaan bahasa Arabnya nih. Insya Allah 1 tahun nanti bunda-bunda udah pada jadi ustazah semua nih. Amin. Kira ustazah Keren, Bunda Raka, ustazah Yuli. Keren. Allah, luar biasa. Ya. Kita doanya sama Allah dikasih. Suaranya kok jauh sih Bunda Yuli? Jauh suaranya Yul. Halo. Nah, udah. Tutup dulu. Oke. Nah, ini Allah berfirman, yarfa'illah. Allah akan mengangkat. Nah, jadi yarfa itu artinya mengangkat ya. Kalau Bunda ada modul atau Bunda megang pulpen dan kertas lembar atau buku, boleh tuh. Barusan fotokopi, Tat. Masya Kayaknya Allah. Bunda harus Raka di-print luar ini. biasa sudah menyiapkan. Kabur bentar. Padahal tadi Bun, coret-coret itu dong foto ntar nih mesti belum di print lagi. biasa Bunda Raka, alhamdulillah. Ada 2 nih, tak kasih 1 nih. Tuh, 2 nih. Gojekin. Jauh amat. Mahal Udah gojeknya selesai sama kelasnya. fotokopi. Baru pula kabur. Iya. Biar. Nah, yarfa'i itu artinya apa? Mengangkat. Nah, Allah akan mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Alladzina amanu. Orang-orang yang beramanu apa? Beriman. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Minkum. Min kemarin apa min? Artinya ada yang tahu nggak? Dari ya? Dari. Betul. Min dari. Kalau kum apa kum? Ada yang masih ingat nggak kum? Apa? Kan assalamualaikum. Kum. Oh. Semua. Hah? Semua. Iya betul semua. Kalau saya ngucapin semua ke lawan bicara berarti Minkum. kalian Kalian. gitu ya. Jadi minkum itu di antara kalian boleh. Lebih enaknya di antara kalian. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina. Alladzina itu artinya orang-orang ya. Alladzina itu artinya orang-orang. Ya. Walladzina dan orang-orang yang ngapain? Utul ilma. Utul ilma itu artinya mencari ilmu. Jadi Allah akan mengangkat kita nih, ya. Allah akan mengangkat Bunda Raka, mengangkat Bunda Ira, mengangkat Bunda Yuli. Apanya yang diangkat? Derajat. Derajat ya? Derajatnya. Masya Allah. Ya enggak? Bunda Amin ya Allah. Amin. Walaupun kita bermanfaat sekitar komplek gitu ya, kayak Bunda Raka tuh mengajar ke ibu-ibu di regensinya itu ilmu yang bermanfaat namanya itu. Itu menjadi khairun nas, menjadi Amin. anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Bunda Yuli punya kecerdasan dalam mengatur
strategi posisi tempat-tempat dalam rumah nih, ya kan? Pilih posisi lemari bagusnya di sebelah sana, nah, gitu kan? Ini posisi kasur, bagusnya kasurnya tipe yang apa nih? Tipe yang spring bed, apa yang kasur bawah, apa gimana? Jadi paham, punya ilmunya. Bunda Ira, waduh, jangan sembarangan sama Bunda Ira nih. Kalau misalkan kita bikin makanannya kagak enak, di komen sama Bunda Ira. Makanya pas kemarin pada datang tuh yang bulanan istri saya tanya Bunda Ira, enak nggak Bunda Ira? Alhamdulillah enak Ustadz. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Jadi komentator. Iya. Jadi penilai. Saya kan nggak mau menyajikan makanan yang nggak sesuai dengan lidahnya orang-orang Depok. Ya jadi begitu. Semuanya orang pasti punya kelebihan. Ya Bunda Ira dengan kecerdasan masaknya, Bunda Raka, Bunda Yuli pasti punya kecerdasan masing-masing setiap manusia itu. Ya enggak? Manusia itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, ini Allah yang berfirman langsung. Allah yang akan menjanjikan kepada kita bahwa derajat kita akan diangkat oleh Allah nih. Apabila kita yang pertama beriman dulu yang pasti. Gitu ya. Kalau kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti deh kita akan diangkat derajat kita. Coba kita lihat koruptor tuh. Ya kan? Sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S-Doger. Ya enggak? Tapi ilmunya dipakai buat membodohi orang lain, untuk mengambil uang rakyat. Kira-kira kayak gitu ilmunya bermanfaat nggak tuh jadinya? Enggak. Kenapa? Orang lagi pandemi, duit diambil, gitu kan? Iya. Ya. Dana haji waktu itu pernah tuh, yang korupsi dana haji. Masya Allah, saya bilang itu orang pada mau pergi haji, dananya dikorupsi. Nauzubillah, ya Allah, jangan sampai dah. Ya, dana beras bulog diambil juga. Ya Allah, dalam hati saya. Ya, itulah tantangannya. Ya, luar biasa. Jadi Allah nih akan mengangkat derajat manusia apabila dia beriman dan belajar, mencari ilmu, memiliki ilmu itu. Nah, selanjutnya nih di sini ada lagi nih tulisan bahasa Arab nih. Ya, ada lagi tulisan bahasa Arab. Dan saya pengen Bunda semuanya baca, cari tahu dari kira-kira bacaannya kayak gimana nih. Yang setelah ayat itu tuh, nanti saya koreksi ya dari sini tuh. Dari sini sampai sini tuh. Lihat di layarnya. Nah, coba dari Bunda Ira dulu. Boleh dibaca? Enggak ada harokatnya. Aduh, nggak ada harokatnya ini. Iya, belajar aja, baca aja udah sebisanya. Ini wayar fa darajatil ilma Ya. minhum khosoh. Ya, oke. Itu menurut versi Bunda Ira ya. Sekarang kita dengar Feeling, main feeling aja, main feeling. aja, ya kan? Asal jangan I'm feeling good. Lagu ntar tuh. Feeling good. Ya. Sekarang versi Bunda Raka nih. Silahkan, Bunda Raka. Kira-kira apa nih udah mau dibaca nih sama dia? Apa ini ya? Ya, baca aja dah. Ntar saya benerin. Wa yarfa darajatil ilma'i minhum khassah. Oke, alhamdulillah itu Bunda Raka ya. Sekarang Bunda Yuli nih, yang temennya adiknya almarhum Syahli Jabir. Silakan. Wa yarfa'i darajatil ilma'i minhum khassah. Oke, hampir semuanya sama nih ya, alhamdulillah ya. Nah, semuanya sudah betul nih semuanya nih. Bunda Raka, Bunda Ira, Bunda Yuli udah betul. Cuma satu doang yang salah. Nah, kita cek ya. Di sini ada kata A sama Yun, sama Ya. Itu artinya tulisannya tuh I. Apa itu artinya? I itu artinya tegasnya, tegasnya ya, jelasnya. Itu artinya jelasnya atau tegasnya. I itu artinya jelasnya atau tegasnya ya. Oh itu. Yang samping ayat ini loh. Yang atas. I itu artinya jelasnya, maksudnya penjelasan daripada ayat yang kita baca tadi itu.
jelasnya atau tegasnya, itu artinya. Ya, wa yarfa, udah betul. Wa yarfa darajati. Darajat. Akan diangkat derajat, betul. Jadi derajat itu kan bahasa Indonesia. Nah, itu ternyata udah menjadi bahasa apa namanya? Bahasa serapan ya. Derajat, darajat, sama. Wa yarfa darajatil ulama'i. Nah, bukan ilma'i. Oh, salah. Ulama ini. Ulama'i. Ulama. Oh, Boleh Oh, tuh iya, Bunda Raka tuh kan ulama'i. udah pegang fotokopiannya, Bunda Raka boleh ditulis-tulis, coret-coret ya. Ntar bisa belajar nih, bisa baca sendiri. Wa yarfa darajatil ulama'i, akan diangkat derajatnya para ulama, minhum, di antara mereka. Kan tadi kan minkum. Kalau minkum kan di antara kalian. Kalau minhum di antara mereka. Khosoh, secara khusus. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah mereka yang mendalami ilmu agama, sehingga ketika mereka sudah memiliki ilmu agama yang dalam, mereka akan dikatakan sebagai ulama, begitu. Ya. Jadi ulama itu nggak hanya laki-laki, perempuan juga banyak ulama. Ya kan, ustadzah-ustadzah juga termasuk ulama gitu. Nah, kita yang mempelajari ilmu agama ya, ini bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kalau Allah taala ya, Allah taala berfirman. Taala itu Bunda tahu nggak nih artinya kira-kira taala? Ada yang lain. Kan kita sering nyebut Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Taala itu artinya apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Enggak tahu Ustaz. Ta'ala itu artinya yang maha tinggi. Dari kata Ali. Ta'ala. Kalau misalkan ta'al, ada lagi ta'al bahasa Arab tuh. Ta'al ya akhi, misalkan gitu kan. Bunda Yuli ta'al, artinya kemari. Nah. Oh ya ta'al. Ya kan Bunda Yuli. Ta'al apa ta'al sih? Ta'al. Oh. Nah. Sini gitu ya. Ya. Atau sini ke saya, ta'ala ilayya, gitu bisa juga tuh. Kalau Bunda Yuli lagi ngomong sama siapa Bun yang kemarin Bunda Yuli yang Fahar ya. Rahaf, kemarin si Rahaf. Rahaf. Ta'al kan. Ta'ala ilayya. Rahaf, ta'ala ilayya. Gitu. Pasti bakal datang dia. Ada tahu lagi dipanggil, sini Rahaf gitu ya. Nah, kalau ini Ta'ala itu artinya yang maha tinggi. Jadi kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita baca. Minhum khosoh tadi apa ya? Minhum, di antara mereka. Khosoh, secara khusus. Khosotan itu khusus. Kalau minkum di antara kalian, kalau minhum di antara mereka. Iya, betul. Minkum di antara kalian, minhum di antara mereka. Minhum. Pelan-pelan ya Ustaz, saya nyatet soalnya. Oh iya, siap Bunda. Nggak ada itu, nggak ada fotokopian. Belum ngeprint. Ini udah selesai. Bisa juga mungkin kalau kita pelajari per malam itu satu lembar aja kali ya, nggak usah banyak-banyak ya. Satu lembar juga banyak kali. Mabok. Kata Bunda, kata gumoh. Satu lembar aja nyantole nggak tahu, Bismillah. Iya, ini luar biasa. Ustaz Lukman, apa kata Bunda-Bunda ini kebangetan nih, kita dikasih makanan yang langsung makanan ini. Biar cepat pintar. Alhamdulillah. Jadi kita belajar cuma satu lembar doang nih. Yang ini nih, ya, yang di layar apa namanya? Di layar laptop atau layar HP Bunda nih tuh. Segitu doang tuh ya. Kita bahasnya pelan-pelan. Kalau saya kecepatan, Bunda Ira kasih tahu aja, ya. Iya. Nah, jadi khosoh itu artinya tadi khusus ya. Minhum khosoh. Minhum di antara kalian, khosoh secara khusus. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan dari ilmu, memiliki ilmu. Gitu ya. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya. Apa namanya, bergantian. Dari saya dulu nih. Ya. Wa qala Allahu azza wa jalla Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Silakan
Bunda Raka baca. Wa qallallahu Azza wa Jalla. azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alhamdulillah. Silakan, boleh Bunda Ira. Wa qala Allahu azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Oke, alhamdulillah. Silakan Bunda Yuli. Wa qala Allahu azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Walladzina la ya'lamun. Oke, baik Bunda-bunda, alhamdulillah terima kasih sudah membaca. Semoga tentunya apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Qala Allah, Allah berfirman. Qala itu artinya firman, berfirman. Kalau Allah itu berfirman. Kalau Nabi Bersabda. Jadi qala itu artinya bisa berfirman, bisa bersabda, bisa berkata. Tergantung kata di depannya, ya Bun ya. Misalkan contoh ya, di sini kan qalallahu. Berarti Allah berfirman. Allah berfirman. Kalau misalkan depannya qala Nabiyyu Muhammad. Nabi Muhammad bersabda ya, sabda Nabi Muhammad ya. Jadi qalanya berubah tuh, jadi maknanya bersabda. Kalau depannya qala Muhammadun. Artinya Berkata, Muhammad berkata. Nah, Muhammad berkata, kan Muhammad kan Nabi. ya kan ada nama orang Muhammad ya. Ada nama orang Muhammad ya, berarti orang bukan Muhammad Nabi saya gitu ya. Walaupun Nabi juga manusia gitu ya. Artinya apa namanya? Misalkan qala Ali, berarti Ali berkata gitu ya. Jadi tergantung subjeknya. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau manusia berkata, qala. Jadi dasarnya itu qala itu berkata. Azza. Nah, ini bukan judul lagunya Romai Rama nih, Bunda Raka. Ada judul lagu Romai Rama, Azza, Azza, Azza. Enggak tahu, saya tahu. Tahu Pak Ustadz. Tahu Ustaz kali. Romai Rama. Azza itu artinya yang maha agung. Ya, yang maha aziz tuh. Dia kata aziz. Aziz itu kan agung. Ada orang namanya Aziz. Jangan dibilangnya ajiz. Ajiz nanti beda lagi. Kan ada beberapa ya, saya bilang beberapa orang Sunda itu ngucapin za itu kadang ngucapinnya ja. Pernah nggak Bunda Raka ngajar nih, ngajar Quran, terus orang yang diajar orang Sunda. Dia kadang susah banget ngucapin zai. Iya, Jai. ja. Iya. Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita julji. Itu dia. Ada tuh begitu tuh, ya. Berfirman Allah Azza wa Jalla. Azza itu artinya perkasa, apa agung. Jalla itu artinya perkasa. Azza itu agung, Jalla itu perkasa. Azza sama kayak Aziz. Jalla sama seperti kayak Jalil. Jalil itu ada Al-Jalilu. Asmaul Husna Al-Jalil ada. Al-Azizu, Al-Jalilu. Jadi Azza itu maha agung, Jalla itu maha perkasa. Apa firman Allah? Qul, katakanlah. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakanlah dalam kurung wahai Muhammad, ya. Hal itu artinya apakah? Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, katakanlah dalam kurung wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hal apakah yastawil ladzina ya'lamun. Yastawi sama. Yastawi itu sama. Alladzina orang-orang. Ini Bunda Ira lagi belajar nulis cepet nih Bunda Ira nih.
Fokus tadi. Nggak komen dari tadi nih. Nyimak. Dia benar-benar Malah ingat kalau nulis. lebih Iya, mudah-mudahan amin, amin. ya. Hal Ya, apa? di Yes. distract di komen jadi lewat mana tadi nih? Lagi, oh ya terus Ustaz. Ya, alladzina orang-orang, ingat jangan lupa ya, alladzina tadi orang-orang ya'lamuna yang mengetahui, ya'lamuna yang mengetahui, orang-orang yang mengetahui, ya, alladzina ya'lamun orang-orang yang mengetahui, walladzina dan orang-orang, walladzina dan orang-orang, la, apa kalau la itu berarti artinya Tidak. Tidak. ya, la ya'lamun maka tidak mengetahui, Tidak mengetahui. walladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak mengetahui. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih gitu kan? Nah, itu ada penjelasannya tuh. Di samping ayatnya tuh. Ai tegasnya atau jelasnya la. Nah, ini sekarang baca nih. Kira-kira bacanya apa nih yang di samping ayatnya nih? La yes tahu. Coba Ya. dari Bunda Ira kayaknya udah semangat banget pengen nyoba. Silakan dah Bunda Ira dah duluan. La yes tahu. Apa ya? La yes Coba yuk. yes tawa tawian. Nggak tahu. Nggak tahu Ustaz, nyerah. La yes Yes. Tawian kali ya? Lastawian. Nah, itu udah nggak tawian. tahu Ustaz. Iya kali. Itu juga sama layas tawian tadi tuh. Bunda Yuli apa? Afwan, ini saya ngikut aja dulu Ustadz. Ada Oh iya iya, oke siap. Ya, jadi Bunda Raka dan Bunda Ira sama-sama layas tawian. Iya, betul. Bener nggak? Layas Oh tawian. benar. Tapi nih terakhir dibaca tuh kan ada harokat kasrohnya kan. Tawiyani ya, Tawiyani ya. Udah ketika dibaca. Layas tawiyani. Tawiyani. Apa Ai artinya Ustaz? artinya kan tadi tegasnya ya atau jelasnya ai. La artinya apa la? Bukan. Iya, apa tidak? Yastawiyani tidak disamakan. Nah, Oke. tidak disamakan. Maksudnya apa yang tidak disamakan? Orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Jadi orang yang alim dan orang yang tidak alim nggak akan disamakan. Orang yang mengetahui ilmu dan yang tidak punya ilmu nggak mungkin disamakan. Gitu. Saya nyobain tuh nasi kebuli di pinggir jalan ada 15.000 seporsi. Lain rasanya kan, Tat? Lain kan? Waduh, yang ada pulang-pulang perut saya mules. Aduh. Kebeli-kebelian. Bisa aja nih Ustaz. Saya kagak mau nyebut merek, kagak mau nyebut apa namanya itunya ya. Cuma pinggir jalan aja kan? Dan namanya kita kan emang lidah tukang makan ya. Jadi kita tahu. Beda. Rasa tuh nggak bisa bohong. Cita rasa apa kan? Jadi nasi kebuli 15.000 beda banget sama masak gitu ya. Jadi nggak akan disamakan, layas tawian tidak disamakan orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, orang yang alim sama orang yang tidak alim, orang yang pakar keilmuan dan nggak pakar keilmuan nggak akan disamakan. Gitu, Allah sendiri yang akan menyampaikan. Jadi ini nih, jadi dua ayat ini adalah dalil tentang jadi kan kita mempelajari tentang babul ilmi. Nah, ini kita lupa nyebutin judul babnya nih kita pelajari. Jadi bab yang kita pelajari namanya babul ilmi ya, Bun ya. Babul Itu yang di ilmi. atasnya. Ya, tuh yang ini nih, yang saya buletin. Nah, apa itu bab tentang ilmu gitu maksudnya ya. Babul ilmi, bab tentang ilmu. Oke, kita lanjut sekarang yang bawahnya. Sekarang Bunda coba dibaca sampai sini aja nih, sampai titik 2. Kita ada titik 2 nih. Nah, coba baca sampai sini nih. Sampai baris pertama tuh, baris pertama.
Coba dari Bunda Raka boleh? Belajar. Ustadz nih. Kayaknya aku cepat ubanan nih nanti. Aduh, itu harokatnya ngapa sepotong-sepotong sih ah. Aku takut ubanan. Aduh, apa nih Tat? Ah? Wa akhraja ibnu Abdil Bari'an apa ini? An apa tuh? Anasin. An asin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa, Bun. Itu ngasal, Tat. But banget sih kan belum sempat dengerin banget. Sebaris aja dulu, sebaris ya. Nah, coba Bunda Ira. Ayo Bunda Ira. Wa akhraja Banu Abdil bi apa tadi? Abdil Barri. Hah? Abdil Barri. Oh, Abdil Barri an apa tadi ya Ustaz? Apa tuh? Anas. An Anas. Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa. Kan sering jemput ini. Mungkin aja, insya Allah bisa ya. Di bawah happy aja belajar ini nih. Tenang Bunda Ira, nggak bakal lubanan, tenang aja. Aduh, ini makin banyak Tat. Di bawah happy aja ya, di bawah girang aja dah. Iya benar Ustaz. Ini tuh hiburan Ustaz, belajar tuh hiburan Ustaz. Banyak ketawa nih. Alhamdulillah awet muda semuanya insya Allah ya. Amin. Sehat. Kita terjemahkan ya, kita terjemahkan. Wa akhraja, dan mengeluarkan. Akhraja itu artinya Keluar ya, itu ya, mengeluarkan. Betul. Kalau kharaja kan keluar. Akhraja berarti mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan hadis ini gitu, menyampaikan maksudnya tuh. Dan mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Ibnu Abdil Barri. Nama orang nih. Ibnu Abdil Barri, nama orang. Jadi Ibnu Abdil Barri mengeluarkan hadis ini an. An itu artinya sama kayak min. Apa min? Min dari. Ya, jadi Ibnu Abdil Barri mengeluarkan hadis ini dari siapa? Anas. Anas nih nama orang nih, Anas. Anasin gitu ya. Anas. Dulu kita sempat punya tuh politisi namanya Anas Urbaningrum. Waduh. Lagi nyatet nih, tunggu. Sampai mana ini? Oh, oke. Bunda Ira udah pakai fotokopiannya apa gimana? Saya nyatet di kertas. Oh, iya. Ambil. Kalau di Shopee tuh ada kitabnya. Itu murah kok, Bun. 25.000. Enggak. 45.000 kalau nggak salah. Alif punya nggak ya? Namanya, Kak? Ntar saya kirim ya linknya ya di grup ya. Oke. Jadi kalau punya kitabnya semuanya, saya suruh pada foto masing-masing, pegang kitab. Ntar kita bikin grup, foto grupnya tuh ganti. Foto grupnya foto ini yang kita lagi pada pegang kitab. Wih, udah kayak santri. Udah kayak santri semua. Santri eyang-eyang. Iya. Bunda Raka kita jadi santri. Santren online. Yang eyang aku doang kali. Ya. Oke, kita lanjut ya. Aku mau lanjut. Oh, Bunda Yuri ada keluarga datang. Oke, nggak apa kita lanjut ya. Nah, telah mengeluarkan Ibnu Abdil Barri, ya, maksudnya mengeluarkan hadis ini dari sahabat yang bernama Anas. Jadi Rasulullah punya sahabat namanya Anas. Qala, berkata, ya, qala itu berkata nih karena orang. Nah, titik 2 itu maksudnya itu ini si Ibnu Abdil Bar yang berkata. Nah, kemudian menyampaikan. Jadi hadis itu nih, Bun, Rasulullah kan misalkan ngomong nih, Rasulullah kan bersabda, lalu sahabatnya dengar, sahabatnya menyampaikan lagi ke sahabatnya, menyampaikan lagi ke sahabatnya, menyampaikan lagi ke pengikutnya, tabiin, menyampaikan terus sampai kita semua akhirnya mendengarkan. Itu namanya hadis. Itu ya, Bu. Makanya ada kata qala, titik 2 qala, ya kan? Tuh yang ada qala 2 kali tuh. Ini yang ini. Nah, tuh.
Ya kan? Kenapa Ustaz kok kolaknya ada 2 kali sih gitu kan? Nah, itu karena yang pertama yang berkata sahabat, kemudian yang kedua ini baru Rasulullah yang menyampaikan gitu. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasul? Nah, ini nih sabda Rasul nih yang dikurung. Bawahnya. Yang dikurungin. Nah, itu ada harokatnya semua tuh. Coba dong Bunda Raka baca yang dalam kurung itu 2 baris, silahkan. Kelihatan nggak, Bun? Kelihatan. Talabul ilma walau apa ini? Sin. Bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Udah itu aja. Terus. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil ilmi. Ibaratin enggak? Ya, terus sampai tutup kurung. Ridon bima yatalub. Oke, siap. Itu berarti Bunda Raka udah baca hadis tuh. Kalau orang baca Quran udah bisa, baca hadis udah bisa, Masya Allah. Ini pahala kita besar banget, Bun. Malam hari ini kita baca Quran juga, baca hadis juga, mengaji daripada ilmu-ilmu juga. Coba Bunda Ira, boleh baca hadisnya? Itu pertamanya apa Ustadz bacanya? Utlubul ilmu. Oh, itu. Utlubul ilma utlubul ilma walau bisin. Ya. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa geser lagi. Wa innal malaikata latadau hataha li talibil ilmi. Ridon bima yatlub. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, sudah sama-sama kita baca hadis. Jadi ada bagian kecil banget Ustadz. Ngezoomnya susah. Oh, kecil banget ya, Bun ya? Aduh, terus kayak lanjut Ustadz. Kalau pakai handphone bisa di ini kan, di zoom kan, dideketin kan? Iya, nih di zoom terus nih. Ntar balik lagi ke sini. Oke, kita terjemahkan ya. Iya. Nah, sekarang terjemahnya tuh utlubul ilma. Utlubu artinya itu tuntutlah. Tuntutlah itu ya maksudnya bukan dituntut hukum gitu, bukan ya. Tuntutnya itu maksudnya tuntut carilah, maksudnya begitu. Tuntutlah ilma. Apa ilma? Ilmu. Utlubu, tuntutlah kalian atau tuntutlah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu. Walau itu sama kayak bahasa Indonesia. Ya walaupun, sekalipun, meskipun gitulah ya. Walau itu kan bahasa Arab tuh. Walau. Sama kayak di Indonesia itu walaupun, meskipun. Tuntutlah ilmu sekalipun bisin. Bisin itu di negeri Cina. Cina ya? Benar. Jadi sin itu artinya Cina. Iya. Ngomong tak salah. Sin. Oh iya. Sin itu artinya Cina. Nah, ntar ada apa namanya? Saya jelaskan kenapa negara Cina gitu ya. Nah, fa'inna. Apa fa'inna tuh? Fa'inna artinya karena sesungguhnya. Nulisnya juga susah ini. Ya, makanya belajar nulis kecil nih Bunda Raka. Aku satu-satu banget. Karena fa'inna apa? Fa'inna karena sesungguhnya. Nah, karena sesungguhnya tolabal ilmi, mencari ilmu, karena sesungguhnya mencari ilmu. Kenapa
Mencari ilmu itu kenapa? Faridotun, wajib. Itu ya. Sesungguhnya mencari ilmu wajib. Ala, apa ala kemarin? Masih ingat nggak ala? Di atas. Iya di atas, di atas. Atas ya, berarti ya. Wajib atas. Ya, faridotun wajib, ala atas, kulli setiap. Jadi kulli itu setiap. Muslim ya. Ya, kulli setiap muslimin muslim. Kayaknya ini saya tulis di flyer deh. Ya, betul, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang Bunda Iya Ira. kan? Betul. Oh iya. Nah, jadi ingatannya kembali lagi nih Bunda Ira nih dengan flyer yang lama. Ya. Jadi tolabul ilmi faridatun itu berarti yang Bunda Ira tulis tuh hadis tuh, Bun. Iya. Oh ini dia. Oke. Jadi mencari ilmu itu wajib. Hukumnya wajibnya tuh wajib lain ya. Atas setiap muslim. Maksudnya ini muslim dan muslimah ya yang pasti ya, bukan hanya laki-laki doang. Semuanya wajib mencari ilmu. Nah, terus ada koma dilanjutkan. Wa inna, dan sesungguhnya ya, wa inna, dan sesungguhnya kenapa nih? Sesungguhnya apa? Wa innal malaikata, apa malaikah? Malaikat. Malaikat. Ya, jadi malaikat itu bahasa Arabnya malaikah. Dan sesungguhnya malaikat. Kenapa malaikat ini? Latado'u, menaruh. Diartikan merebahkan juga boleh, menaruh juga boleh. Ya. Latado'u. Menaruh ya? Menaruh boleh. Merebahkan juga boleh. Malaikat menaruh apa? Menaruh ajnihataha. Menaruh sayapnya. Waduh. Jadi malaikat punya sayap. Ya. Ajnihataha itu artinya sayapnya. Untuk siapa? Menerbahkan atau menaruh sayapnya untuk siapa? Litolibil ilmi. Litolib. Untuk apa tolib kemarin? Tolib apa ya? Tolibun. Mahasiswa Ya. Pelajar. Yang belajar maksudnya ya? Belajar boleh, tapi di sini artinya untuk pencari ilmu gitu. Iya. Iya, sama aja sih, mahasiswa kan juga mencari ilmu. Ya enggak? Iya. Pelajar kan mencari ilmu. Makanya disebutnya tolibil ilmi, pencari ilmu. Pencari ilmu ya. Kalau dulu saya bukan pencari ilmu, saya pencari jodoh karena belum nikah. Apa tuh bahasa Arabnya? Apa tuh pencari jodoh? Bahasa Arabnya apa, Bunda Ira? Jangan kepo. Apa katanya? Ya. Pencari ilmu. Jadi malaikat menaruh saya pencari ilmu. Dikit lagi nih. Ridon. Apa ridon? Ridho tuh ya. Ridon ya ridho. Ridon itu ya ridho. Ridon. Bima. Bima itu dengan apa-apa. Dengan apapun gitulah. Atau dengan apa-apa boleh. Dengan apa-apa. Yat lubu. Yang dituntut. Yat lubu yang dituntut. Maksudnya ilmunya ya. Jadi kalau mencari ilmu gitu ya. Pencari ilmu itu apa namanya? Berjuang, gigih mencari ilmu. Kayak kita nih sekarang malam hari ini nih ya.
Bunda Raka, Bunda Ira, Bunda Yuli di tengah kesibukan yang luar biasa, memiliki keluarga, memiliki suami, anak dan sebagainya mengurusi, tapi kita masih menyempatkan seminggu 2 kali belajar, itu malaikat merebahkan sayap-sayapnya di atas kita. Sayang aja kita nggak bisa ngelihat. Coba kalau bisa ngelihat, wah ada sayap burung. Ini bukan sayap burung, ini sayap malaikat. Masya Allah. Jadi kita lagi teduh banget ini. Kenapa? Karena malaikat-malaikat menaruh sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Gitu. Jadi Bunda Raka, Bunda Ira, Bunda Yuli ini mendapatkan naungan dari malaikat berupa sayap-sayapnya nih. Ya. Karena kenapa? Ridho, karena malaikat ridho dengan apa yang dituntut dari ilmunya. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita yang pertama, utlubul ilma walau bisin. Apa tadi artinya? Utlubul ilma walau bisin? Tunggu. Tuntut ilmu. Walaupun sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Nah, maksudnya apa tuh? Kok Rasulullah menyampaikannya sampai ke negeri Cina? Maksudnya Rasulullah itu walaupun jauh semanapun kalian mencari ilmu, carilah ilmu gitu. Ya enggak? Saya pernah tuh waktu itu ceramah di daerah gitu ya. Di daerah Depok, namun dalam banget, Krukut. Nah iya Krukut. Hari Rebo besok nih, Rebo malam tuh sama hari Jumat malam, saya diminta ngajar mu'alaf Bunda Raka. Masya Allah. Oh iya. Di mana, Tat? Dia rumahnya di Beji, Tanah Baru. Jadi saya punya murid SD, namanya Damarjati, nama laki. Namanya aja udah asing banget namanya. Damarjati, nama laki. Wah, namanya emang agak-agak asing. Terus mungkin tahu info dari yang lain kali gitu ya, dari komite sekolah. Dia japri saya, Assalamualaikum Pak Lukman, saya orang tuanya Damar, saya mau belajar agama. Oh iya boleh Bapak. Mau belajar apa Pak? Gitu. Mau belajar Al-Quran dan ilmu agama. Oh iya boleh. Saya kasih waktunya ya, hari Rabu malam dan Jumat malam. Oh iya silahkan gitu kan. Karena kalau Kamis sama Minggu itu udah waktu khusus itu untuk kami pintar itu. Spesial. Itu special time, special day. Terus kata dia bilang begini, Bunda Raka, tolong ya Ustadz ya, diajarkan mulai dari dasar sekali gitu. Oh iya siap Bapak. Karena saya ini mualaf, langsung kaget saya Bunda Raka. Wah, Masya Allah, luar biasa. Masalah pahalanya, Tat. Makanya saya bilang ini perjuangan, rumahnya di Beji Tanah. Gitu, makanya ya dah baik insya Allah. Jadi itu tuh, Rasulullah pun juga sama. Tuntutlah ilmu walaupun jauhnya sampai negeri Cina. Gitu. Jadi walaupun sejauh apapun itu, ya tetaplah mencari ilmu gitu kan. Sekarang zaman udah canggih. Bunda Raka di Depok, Bunda Ira di Depok, Bunda Yuli juga sama. Saya di Jakarta Selatan, Cilandak. Tanpa bisa dalam satu tempat kita bisa bertemu dengan online gitu ya. Nah, fa inna sesungguhnya thalabal ilmi faridotun ala kulli muslimin, karena mencari hukumnya wajib tuh bagi setiap muslim. Kalau dulu ya Bunda Ira ya, waktu saya di pesantren tuh saya juga menyampaikan ke santri-santri alhamdulillah. Dia bilang begini ke anak-anak tuh, anak-anak, puasa Senin dan Kamis itu hukumnya sunnah. Belajar di sekolah hukumnya wajib. Jadi kalau kamu waktu belajar kamu tidur, ya kan kadang santri itu suka ngantuk kan ya. Raka kira-kira suka ngantuk nggak kalau lagi belajar? Raka. Ya. Bunda Raka kira-kira suka ngantuk nggak kalau lagi belajar tuh di kelas? Enggak. Ya, semoga. Dikit-dikit. Enggak, Tat. Maksudnya gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau itu statusnya hukumnya wajib, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Santri-santri begitu. Utamakan belajar dibanding yang puasa yang sunnah itu. Nah terus hadis ini ditutup tuh, wa innal malaikata la tadau, karena sesungguhnya malaikat itu akan menaruh apanya? Menaruh sayapnya, menaruh pundaknya kepada para pencari ilmu karena dia ridho dengan apa yang dipelajari.
Gitu ya. Oke. 3 hadis lagi ya, dikit lagi ya. 3 hadis lagi. Coba nih yang baris yang paragraf yang kedua nih dibaca. Bunda Ira boleh dibaca paragraf yang kedua. Yang ini ya. Nah, tuh yang itu. Tandain, kotakin. Dari situ. Ya. Itu tulisan depannya wadailamiyu. Wadailami. Wadailamiyu anibni apa ya? Abbas. Abbasin ya? Abbas ya. Abbasin radhiyallahu anhum. Talabul ilmi sa'ah. Khairun min qiyami laylatin Ya. wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashuri. Oke, baik. Alhamdulillah sudah baca hadis. Silakan Bunda Raka, baca juga yuk. Wadailamiyun ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma talabul ilmi sa'ah min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhur. Oke, baik. Alhamdulillah sudah sama-sama baca hadis. Nah, hadis yang kedua ini dari sahabat yang bernama Dailami. Wadailami itu nama orang ya. Nama orang tuh namanya Dailami. Itu temennya mertua namanya Dailami. Jualan telur tapi bos. Walaupun jualan telur begitu jadinya bos. Wah, luar biasa, Bun. Ya, Sekarang lagi musim tuh kadang-kadang saya lagi mampir kemana telur sekilo 23.000 sampai apal. Kalau di Depok udah agak murahan 22.500. Kurang gopay doang. lagi naik Ustaz, telur lagi naik katanya. Semua naik, gas juga naik. Cuma naik ya. Naik, ya kan? Tadi jangan-jangan Bunda Raka ke mall beli telur kali. Enggak, kata orang saya. Kata orang-orang gitu pada bilang. Oh, gitu. Biasa kan ibu-ibu gitu, Tat. Saya kira tadi Bunda Raka ke mall beli telur kali. Enggak. Beli mallnya. Di warung aja kasihan kalau beli telur mah, lakuin warung, Tat. Betul. Iya, benar. Jangan ke mall beli telur mah. Pedagang-pedagang ini ya, Iya, kasihan ke jalan itu. Harus ngebantu itu, bagus. Wadailami dan dari Dailami ya. An Ibni Abbas, an dari juga ya. An itu artinya dari. Ibni Abbas, nama orang nih, Ibni Abbas. Nama orang namanya Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoinya. Keduanya tuh. Anhuma maksudnya keduanya. Dan dari Dailami, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Nah, gitu kira-kira artinya ya. Bunda Ira ya. Ngebut banget nih saya nyatetnya. Ulang dong, Ustaz. Sampai pusing baca tulisan sendiri. Gak bisa baca. Aku aja nggak ngerti tulisanku. Ntar baca pusing nih, baca sendiri ntar nggak ngerti nih. Itu ulang. Wadailami dari Dailami. Terus? Bunda Ira nulis bahasa Arabnya juga apa bahasa Indonesianya aja? Ya iyalah, bahasa Arabnya juga. Oh, saya kira Bunda Ira saya kirain Bunda Ira nulis bahasa Indonesia doang, terjemahnya aja. Enggak, saya ngebut nih Ustaz. Lihat dong nih. Nah. Ntar itu bacanya kayak dari paper. Ulang. Nggak sah nih ulang. Iya. Wadailami. Wadailami an Ibni Abbas.
Ibnu An Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. An itu tadi apa ya? Kenapaan? An itu dari Oh iya. Ibnu Abbas. Abbas. Semoga Dah. Allah meridhoi keduanya. Saya kirain Bunda Ira nulis bahasa Indonesianya aja, nanti kan difotokopi tuh. Nggak ngerti kalau Kan bahasa Indonesia dia- aja. Kan susah Ustadz. Tetap harus kan nggak tahu saya mau penggalannya di mana artinya. Jadi mesti tulis juga Arabnya. Apa namanya? Kalau kayak Bunda Raka kan udah ngeprint tuh selembar, bisa tulis. Ya enggak. Itu Belum juga sempet tadi. ya, Bunda Raka. Ini tadi suamiku kabur, suruh minta tolong. Cepetan ya, cepetan. Gitu. Kenapa nggak suruh nganter ke C1 nomor 8 sekalian? Iya, aduh, jauh sih sekarang kita. Mahal di Gojek ya, mahal di Gojek. Ibnu Abbas. Lanjut Ustadz. Ini udah nih. Bunda Ira udah sampai mana? Ibnu Abbas. Dah. Ya, radhiyallahu anhuma. Dah. Semoga Allah meridhoinya. Anhuma itu maksudnya keduanya ya. Ada Bunda. Ya, semoga Allah meridhoinya. Nah, apa ini hadisnya? Bunyinya apa? Nah, coba tuh. Ada bacaan hadisnya, coba dibaca, coba. Bunda Ira boleh baca dulu. Assalamualaikum, Bunda Vicky. Dengar nggak dia nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, suaranya kangen nih. Hai, assalamualaikum. Hai. Kangen nih. udah Aduh, sehat. masih pucet loh. Iya, masih pucet itu. Alhamdulillah udah lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah lumayan, tapi masih agak harus bed rest. Iya, capean. Capean ya? Ini iya Ustadz kecapean. Iya. Ini ngebahas apa Ustadz baru ya Ustadz ya? Kita bahas tentang suatu pentingnya ilmu. Maksudnya Hadis. suatu pentingnya ilmu gimana? Iya, apa namanya? Hadis dan dalil Al-Qur'an tentang pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu gitu. Oh gitu. Boleh kalau misalkan Bunda Vicky belum print, boleh sambil nyimak. Ya, nyimak aja dulu. Oke. Silakan Bunda Ira baca boleh hadisnya. Mana tuh? Talabul ilmi sa'ah. Bener ya Ustaz? Sa'ah. Gimana sih Ustaz? Dibaca nggak sih dia? Sa'atan. Oh, oke. Talabul ilmi sa'atan khairun min milailatin wa talabul ilmi yauman khairun min qiyami thalathati ashhur. Oke. Ya, siap. Nah, jadi ini hadis namanya Dailami ya, sahabat Nabi yang namanya bernama Dailami dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Amin. Oke, kita terjemahkan lagi nih. Bunda Ira jangan lupa dicatat, Bunda Raka. Boleh silakan nyimak ya. Apa ini hadisnya? Bunyinya itu ada dalam kurung ya. Thalabul ilmi sa'atan. Mencari ilmu, thalabul ilmi itu artinya mencari Penuntut ilmu. Iya, pencari ilmu. Mencari ilmu, thalabul ilmi sa'atan. 1 jam aja. Sesaat. Sa'atan itu 1 jam. Yang mana sih Ustadz? Nih Bun yang dalam kotak Bun. Bunda Vicky bisa ngeliat nggak yang dalam kotak? Oke, yang dalam kotaknya. Oke. Nih yang ini nih. Saya garisin deh. Tuh. Oh, udah di situ ya. Oke. Dari tadi nyari yang mana? Oke. Nah. Kelihatan ya Bun ya? Ya. Nah, thalabul ilmi sa'atan. Mencari ilmu 1 jam atau sesaat deh gitu ya. Mencari ilmu 1 jam atau sesaat itu khairun. Apa khair? Berkah. Baik ya. Apa? Baik.
Ya, Baik ya. kan? Khair. itu baik. Mm-mm. Kalau di sini diartikan lebih baik. Itu lebih baik. Mm-mm. Dari Min dari, betul. Bunda Vicky, min dari qiyam. Apa qiyam? Kita kan kalau malam Malam. malam. Mantap. Lailati. Lailatin Berarti- malam, betul. Lailatin Lailatin malam. malam. Qiyamnya apa nih? Apa kalau malam kita ngapain? Tidur. Wah, maksudnya Tidur ya? ya gini, kan khairun kan lebih baik min qiyamil lailatin dari bangun malam. Maksudnya tahajud. Oh, bangun. Nah, qiyam. Bangun malam kan lebih baik juga untuk sholat. Nah, tapi ternyata Bunda Vicky ini betul nih. Heeh. Bunda Vicky bilang Mhm. bangun malam itu bagus, Ustadz. Bangun malam itu untuk sholat tahajud bagus. Tapi ternyata Iya. Rasulullah Lebih menyampaikan bagus. lebih bagus mencari Heeh. ilmu. Oh, Oke. gitu. Jadi Masya Allah, tahu lagi ilmunya. Baru tahu lagi nih Ustaz, baru tahu nih Ustaz. Ulangi Tat, nggak kedengeran? Jadi Jadi mencari ilmu sejam itu sesaat lebih baik daripada bangun malam untuk sholat gitu ya. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi majelis kita ini perkumpulan kita ini Hmm. kami Senang sekali. Alhamdulillah. katanya. Tapi guys, tapi lebih baik lagi bangun malam juga. Dua-duanya dikerjain. Iya juga. Ya. benar Iya dong. Berarti kita gini, mencari ilmunya sebanyak-banyaknya di siang hari, malam tetap bangun malam, gitu loh Iya. maksudnya. Bener. Setuju banget. Oh iya ya, Iya, betul betul. iya, Kan gitu. perumpamaan. Yoi. Oke. Berarti emang pernah dengar Start, maksudnya tapi nggak baru kali ini nih baru tahu nih lebih baik dari bangun malam itu Start. Baru kali ini mencari ilmu kan sebanyak-banyaknya kita harus kan Ya. seumur hidup sampai kita mati. Ilmu tuh harus dicari terus kan itu kan. Cuman baru tahu nih Start. Ya. Kalau ternyata lebih baik dari bangun malam gitu Betul loh. sekali. Itu Jadi baru memang ya, tahu. Apa namanya kita ini ya walaupun belajar 1,5 jam ya dari jam 8 sampai jam setengah 9 itu ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya melalui hadisnya itu lebih baik daripada kita bangun satu malam ya. Artinya kita sholat taubat, kita sholat hajat, ternyata mencari ilmu agama ya dalam hal ini tuh lebih fokusnya ke agama. Agama, Itu ke Islam ternyata lah ya. lebih baik. Kenapa? Artinya jadi Rasulullah itu mengajak kita agar kita itu pertama orang-orang Islam itu harus jadi orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang berwawasan, berpengetahuan. Karena jangan sampai orang Islam itu mau dibodohi, gitu kan? Ya enggak? Iya, betul. Gitu. Tapi bagusnya lagi benar kata Bunda Vicky, belajarnya sama bangun malamnya itu di balancing. Laras. Nah, itu mantep banget udah. Iya. Tuh, ya. Udah itu. Kita lanjutkan nih hadis tambahannya. Wa talabul ilmi yauman. Nah, tadi kan 1 jam doang nih. Kalau di sini wa talabul ilmi yauman. Talabul ilmi apa tadi? Mencari Dari ilmu. Mencari ilmu. Yauman itu 1 hari. Talabul ilmi. Berapa? 1 hari. Yauman 1 hari. Tadi kan 1 jam nih. Itu lebih baik Ya, dari bangun malam. Nah, sekarang 24 jam nih belajar nih. Mungkin kalau kita diibaratin kayak di pesantren kali ya, Bunda Ira ya, Bunda Raka nih. Ya, anak-anaknya kan di pesantren kan. Itu apa? Khairun. Apa khairun tadi? Lebih baik. Lebih baik. Min, apa min? Dari siam. Apa siam? Puasa. Puasa. Salasah. Apa salasah? Apa Ustaz? Salasah tuh 30. 3. Salasah apa ya? Berapa? 3 ya. Nah, 3 apa nih? Ashhurin, 3 bulan. 3 bulan. Oh, Masya Allah. Kaget lagi. Luar biasa. Enggak, Vicky bilang gini, kajian kita gantian tiap minggu bahas ini. Kita mau ada pesantren ya. Luar biasa. Enggak jadi belajar bahasa Arab, kita belajar ini aja terus. Seru. Belajar Ya, bahasa Arab oke. sama Bunda Ira.
Ya, luar Aduh. biasa nih. Ya kan? Belajar 1 jam aja pahalanya lebih besar dibanding bangun malam. Belajar 1 hari itu pahalanya lebih besar daripada puasa 3 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Bisa bayangin deh. 1 bulan puasa Ramadan aja terkadang kita letah letih gitu kan. Lunglai, lemes, lesu gitu kan. Ini 3 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi keren sekali ya ternyata ya 1 jam, 1 hari, 3 bulan. Luar biasa. Lebih baik, malah pun lebih baik daripada puasa selama 3 bulan gitu. Iya, selama 3 bulan puasa. Ya enggak? Ya ini tentunya ini puasa sunnah ya. Karena Iya, puasa sunnah dong. puasa sunnah kayak kita Senin Kamis gitu kan puasa selama Dan sebulan. kami ayamul bid, Ayamul bid dan apa lain. gitu ya Ustaz ya. Ini kalau kira-kira kita kan Memang Allah tuh hampir 4 bulan ya. Allah tuh memang maha baik ya. Coba kalau dipikir-pikir ya Allah tuh maha baik. Jadi semua apa yang diajar, maksudnya semua apa yang dia perintahkan itu sedikit pun pasti ada pahalanya gitu loh. Betul sekali. Kalau kita berpikirnya seperti itu kan. Makanya apa yang kita kerjakan tuh ada pahalanya semua gitu. Yes, setuju. Tapi itulah jeleknya manusia tuh nggak mau melakukan gitu loh. Padahal kan gampang sebenarnya. Iya. Bukan begitu Ustadz? Betul. Karena sebetulnya kan apa yang mau kita kerjakan tuh asal kita mau ya Bun ya. Ya, apalagi tuh Ya. kesannya kayak mudah kayak hari ini nih kita belajar nih dan memang udah kita tahu nih jam-jam segini ya kita daripada kita boring nggak ngapa-ngapain ya udah masuk dah waktu kita sempatkan untuk Zoom nih gitu kan. Nah ini Masya Allah belajar ini kita nih ya memang kita nggak bisa ya melihat seberapa banyak sih pahala saya ya Allah gitu kan karena memang itu hal yang baik lihat gitu. Hanya Allah ya yang itu goib. Kita nggak bisa kan. Kita nggak bisa menghitung dan kita tidak bisa mengetahui sebanyak apa. Yang pasti kita berusaha untuk memperbanyak itu. Udah. Betul. Amalan. Betul sekali Bunda. Gitu kan Ustadz. Mana tahu kita pahala itu. Apa yang kita kerjakan belum tentu diterima apa itu. Pokoknya kita berusaha baik untuk mengerjakan sesuai sunnah. Udah gitu aja sih. Betul sekali. Nah makanya kita ya alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ini ya. Nah itu hadis yang kedua ya. Sekarang hadis yang ketiga. Nih yang bawahnya lagi nih. Nah, sekarang Bunda Vicky juga baca yuk. Oke. Yang mana Ustadz? Aduh, kecil sekali. Aduh, saya belum selesai nyatat nih. Tunggu dulu. Ntar dulu. Tadi baru sampai yaum. Yaum. Ya belajar 1 hari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Gitu, Bun. Bunda Vicky pakai laptop apa pakai HP? Pakai laptop, cuman kok nggak bisa digedein ya? Saya Ada, kan Bun. gaptek, Ustadz. Yang tanda plus ini loh. Nih, tuh. Mana? Oh iya, plus. Oke, bentar, Ustadz. Tunggu. Tadi Ustadz, khairun min. Lebih baik dari khairun min siyami salasati ashhur. Itu apa artinya? Lebih baik 3 bulan. dari Salasa juga ya salasa. lebih baik dari Puasa 3 bulan. Puasa 3 bulan. puasa 3 bulan. Oke. Tunggu, Sekarang jangan oke. Tunggu dulu. Salah terus ya. Salah, tunggu dulu. Salah. print besok Bunda Ira nih. Salah. Udah. Udah. Tungguin, tenang aja, Bun. Gak ditinggal, tenang aja. Bunda Vicky baca dong yang hadis yang ketiga. Apa itu? Nih yang di garis bawah itu loh. Hadis ketiga. Apa tuh, Ustadz? Watarmizi. Watirmizi. An sahbaro ya? Ya, an sahbaro. Man talabal ilma. Apa sih? Ya, man talabal ilma kana
Kafaratu ya. Karena Kafaratan. kafaratu. Apa Ustaz? Kafaratan. Kafarotan. Oh, salah. Karena kafarotan 5 mad Mado. mada apa? Mado. Mado. Oke. Mado. Oh, oke. Jadi yang di dalam kurung itu hadisnya ya, Bun ya. Itu redaksi Ya, hadis dari At-Tirmizi gitu kan? Hadis dari hadis dari At-Tirmizi. Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan. Imam Tirmizi ya. Ya. Oke. Oke, coba sekarang Bunda Raka. Baik, alhamdulillah. Wa Tirmidzi an Sakhrabah man talabal ilma kana kafaratan lima mado. Nggak jelas. Oke, baik. Terima kasih, alhamdulillah. Bunda Ira, silakan baca hadis juga. Hadis yang Lagi nyatet. Lewat Wa Pak Ustaz. Tirmizi an Tirmizi. Wa Tirmidzi. Wa Tirmizi Tirmizi ya. an Tirmizi an Sakhbarah. Sakhbarah. Man talabul ilma Talabal. kana kaffaratan 5 madon 5 mado. Oke, cukup. mado. Oh, Imam udah. Mado. Ya, oke. Berarti Nah, hadis yang disampaikan Rasulullah. mencari ilmu. Nah, ya, dan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, mengucapkannya At-Tirmizi. mengucapkannya boleh Tirmizi, boleh Turmudi, bebas. Mau Tirmizi atau mau Gitu. ya, karena sebagian dialek Arab itu ada yang mengatakan Tirmizi, ada yang mengatakan Turmudi, tapi bukan Tarmizi. Kalau Tarmizi yang jualan minyak goreng sama saya. Bukan Tarmizi, Pak. Guru agama, Pak Tarmizi. Iya kan? Tirmizi atau Turmudi ini ya. An, Ya. apa an kemarin? Artinya an Apa ya? an dari. Ya, dari. Dari ya? Ya, dari. Sakhbaroh, nama orang ini ya. An sama min sama. Ya, an sama min sama artinya sama-sama dari. Oke. An dari Sabaroh gitu. Nah, dari Sakhbaroh. Sakhbaroh ini nama apa namanya? Periwayat hadis ya. Halo? Terus Halo? Ustaz? Oke. Halo? Halo. Lanjut Ustaz. Oke. Nah, sekarang redaksi hadisnya nih. Man tolabal ilma. Apa artinya, ada yang masih ingat nggak? Man. Dari penuntut mencari ilmu. Mencari ilmu. Man apa man? Man bukan dari, itu min. Ya. Oh, siapa yang ya? mencari Siapa ya? ilmu? Ah, betul. Siapa yang mencari ilmu? Karena maka Siapa yang mencari ilmu maka kafaratan. Kafarotan. Mendapatkan kayaknya ya. kafaratan itu artinya terhapus. Oh, terhapus. Kafaroh gitu ya, kafaroh. Kafaroh. Makanya kita kalau ada orang yang meninggalnya karena sakit, kan sering kita ucapkan, semoga sakitnya ini sebelum ia meninggal menjadi kafaroh dosa-dosanya ya. Maksudnya menjadi kafaroh itu menjadi hapus. Karena orang yang sedang sakit itu Menghapus ya. Itu merontokkan dosa-dosa dia ketika orang sakit. Ya. Jadi kita bersyukur sebetulnya ketika kita sakit, ya kan, itu segala macam. Karena kenapa? Itu datangnya dari Allah semuanya. Apapun yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Tuh ya. Karena kafarotan, maka terhapus. Apa yang terhapus? 5 mado. 5 itu artinya apa-apa ya. Dalam kurung dosa kecil. Kasih tanda Bunda Ira kan lagi nyatet nih. 5 artinya apa-apa dalam kurung dosa kecil. Dosa kecil. Mungkin kita pernah berbohong. Mado itu dosa kecil. Kalau mado itu yang telah lampau. Oh, apa-apa nih maksudnya dalam kurung ya. Oke. Berarti siapa yang mencari ilmu maka akan
mendapatkan penghapusan dosa-dosa lama gitu kali ya. Yes, betul. Masya Allah, Dosa-dosa dosanya kecil. banyak nih, dosa lama sekarang. Ya, Ya Allah, ini Masya mudah-mudahan. Allah. ya. Amin, amin. Semoga ya Bun, Allah. semoga Amin, kita ya bisa Allah. Amin, 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 ya Allah. menyicil yang dulu-dulu. Iya, biar ini hapus dulu banyak dosa. Ya Allah, sekarang Kita ini apa namanya belajar nih malam hari ini dan kita belajar setiap Kamis, Minggu ya kan. Itu belajar tidak apa namanya kita tidak sadari secara langsung itu dosa-dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Allahumma amin. Kita kan pasti punya kesalahan, baik kecil atau besar, sengaja tidak sengaja, ya enggak? Iya, banyak betul. Ustadz, banyak ya Allah. Iya. Ya, jadi apa namanya momen belajar ilmi, momen mendalami ilmu agama, belajar dalam satu majelis, ya walaupun online itu kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Ya. Kan belajar nggak harus kita ketemu. Belajar bisa di mana aja ya Ustadz ya. Apalagi sekarang udah banyak media yang bisa mengantarkan untuk kita belajar. Betul. Tapi memang bagusnya Bunda Vicky ada yang mengajarkan, artinya guru yang memang Iya, betul. guru yang kita kenal, lalu juga apa namanya guru tersebut memang kalau dalam bahasa agama itu bersanad, memiliki sanad. Apa itu sanad? Ya, Silsilah keilmuan. ilmu. Dia lulusan dari mana gitu kan ya? Yes. Belajarnya dari mana gitu. Ya itu dari ustazah lah, Ustadz. Kalau kita mah ustazah ketemu seminggu sekali kajian. Nah, jadi kan kita kalau ada yang hal-hal pribadi atau yang berlangsung dalam kehidupan bisa langsung bertanya kepada yang udah fakih kan gitu kan? Kan bertanya langsung ke guru kita gitu. Nah, itu dia. Jadi apa yang disampaikan Bunda Vicky betul. Artinya apa? Kita mempelajari suatu ilmu agama dengan guru yang kita kenal dan dia tahu bahwa beliau tahu dari ulama dari mana, guru-gurunya siapa, lulusan mana gitu. Iya. Ya. Sudah fakih ilmu lah dia, sudah ini. Kalau fakih itu artinya ilmu fikihnya itu mantep, mateng. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya benar sih. Ustazah saya tuh DLC juga Ustadz dari Sudan. Mantap itu Bun, bagus. Ya, jadi dia ilmu fikihnya ya gitu Ustadz. Nah, dia juga orangnya gampang tersentuh juga kalau udah mendengar. Maksudnya kalau kita udah membacakan hadis yang mengena, yang menyadarkan dosanya ini, itu udah air mata mah nggak bisa terbendung lagi gitu. Ya, Ustazahnya gitu. Jadi langsung kita masuklah apa yang dia hal-hal kecil yang kita suka sepelekan tuh jadi kita langsung ingat, langsung astagfirullah gitu. Jadi benar-benar yang inilah untuk ilmu fikihnya oke lah. Karena cewek ini kan perlu belajar fikihnya yang banyak kan. Betul Bunda Vicky ya, belajar fikih itu penting banget cewek-cewek itu. Mulai dari nanti kita akan masuk ada namanya babul ghusli. Bab yang menerangkan tentang mandi. Nah, ini hal yang sepele. Islam itu sampai hal-hal kecil, hal detail sampai urusan mandi. Diajarin. Ada aturannya gitu loh. Aturan sunnahnya ada kan gitu. Nggak usah lah dari mandi Ustadz. Dari potong kuku aja ada sunnahnya loh. Nah, potong kuku ya enggak ada 5 tuh sunnah Islam tuh. Kalau dalam hadis itu ada 5 kesunahan. Yang pertama khitan, sunat tuh ya bagi laki-laki. Sunat. Utama ya laki-laki. Kalau yang perempuan kan sekarang fenomenanya kan dokter-dokter itu kan sebagian nggak mau kan? Ada yang tidak mau. Tapi kalau orang-orang di kampung tuh mau, bidannya mau. Yang perempuan kan. Tapi sebaiknya disunat, tetap diiniin. Ya itu memang ahsannya bagusnya memang disunat. Itu pertama sunat, yang kedua itu potong kumis, qasus syarib, dipotong kumisnya itu. Karena dulu itu orang-orang Yahudi itu kumisnya panjang-panjang bisa dipikir. Iya, jorok jadinya kalau lagi minum dan makan kan Ustadz. Betul.
Ya kadang minum kumisnya sampai nutupin hidungnya, hidungnya lagi, Iya betul. Jadi bibirnya. ternyata sunnah itu jenggot lah yang dipelihara, masa dipanjangin. Tapi kalau kumis itu secukupnya aja, justru harus dibersihkan, gitu ya Ustadz ya? Betul sekali. Nah, itu sunnah tuh. Yang tadi kan pertama apa? Sunat. Yang kedua mencukur Sunat, kumis. Yang cumi, ketiga memelihara jenggot. Yang keempat Heeh. natful ibti. Natful ibti itu apa? Maaf ya, memotong bulu ketek. Iya. Iya memang iya Ustadz, memang iya. Itu lagi kita pelajari. Natful ibti itu dalam bahasa fitrah, bahasa sunnah itu artinya memotong atau mencabut ya bulu ketek. Maaf ya, agak-agak Iya. ya itu. Nah, yang kelima juga sama. Maaf juga yang kelima, mohon maaf banget. Yang kelima itu mencukur bulu yang bawah, maksudnya gitu ya. Kemaluan. Ya, berkemaluan. Dibersihkan. Kan. Betul. Ya, sebagian Pokoknya ada per 40 hari ya Ustadz ya. bagian yang ada yang menyatakan ada 6, yang satu lagi itu memotong kuku gitu. Ya, memotong kuku. Sunnah. Ya. Oke. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kita yang mencari ilmu itu akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kita sejak kalau bunda-bunda ya sejak mulai haid sampai berumur sekarang. Kalau saya ketika udah mimpi basah hingga sekarang, maka sudah dikatakan sudah dewasa. Ketika perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang kita mempelajari ilmu. Hadis terakhir, kita baca hadis terakhir ya. Boleh nih dibaca semuanya nih masing-masing. Saya bacakan dulu deh. Ya, ntar bunda-bunda tinggal contoh. Wasyiraziyu an Aisyah, atau di situ an Aisyata radhiyallahu anha. Hadisnya nih. Manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Nah, sekarang semuanya baca nih. Bunda Vicky dulu deh. Baca Bunda Vicky hadis yang terakhir. Nggak konsen saya. Apa tadi Ustadz ulang? Wasirrozi an Aisyah radhiyallahu anha manin taqalla liyata'allama ilma gufira lahu qabla an apa nih? Ayyahtua. Panjang ya Ustaz. Ya cukup, udah cukup. Habis itu, udah habis. Oke, silakan Bunda Raka, boleh dibaca hadisnya? Wasiri an Aisyah radhiyallahu anha man taqala li ta'allama ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Oke, baik. Bunda Ira boleh baca hadis yang terakhir? Wasiraziyu an Sahurah. Salah baca. udah miring-miring nih. Terakhir. udah gak kuat nih otaknya. Wasiraziyu an apa tadi? Aisyah radhiyallahu an apa? Aisyah. Oh, astaga. An Aisyah radhiyallahu anhu. Anha. Radhiyallahu anha. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah baca hadis semua. Sekarang kita artikan ya, terakhir nih, sedikit lagi ya. Wasyirazi atau boleh juga Syairozi juga boleh. Syirazi boleh, Syairozi juga boleh. Ini nama orang. Dan dari Syairozi juga dari Aisyah. Jadi hadis ini dari terus ya.
Karena memang puncak utamanya itu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, lalu didengar oleh sahabat, dari sahabatnya lagi, dari sahabat lagi gitu. Nah, ini dari Aisyah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Nah, ini hadisnya nih dalam kurung. Buka kurung. Manin takola. Manin takola artinya man. Ini sama artinya man. Cuma karena ini ada alifnya nih, alif wasol, disambung. Jadinya manin takola. Boleh dibaca man intakola, boleh. Dibaca manin takola juga boleh gitu. Jadi boleh dibaca dua. Man artinya siapa, ya. Kita tahu ya, man itu artinya siapa. Man intakola, ya. Siapa orang yang berpindah tempat. Nah, intakola itu berpindah tempat. Nah, ya. Barang siapa yang berpindah tempat, ngapain dia berpindah tempat? Ya, intakola berpindah tempat, liyata'allama untuk belajar. Mencari ilmu. Ya, liyata'allama untuk ta'lim, untuk belajar. Ilman, satu cabang ilmu gitu kan, atau sebuah ilmu boleh. Barang siapa yang berpindah tempat untuk mempelajari suatu ilmu gitu ya, atau belajar ilmu, untuk mempelajari sebuah ilmu, apa nih ganjaran dari Allah untuk orang yang berpindah tempat untuk belajar ilmu? Dalam hal ini ilmu agama ya, yang pasti ya. Ghufira, akan diampuni. Masya Allah. Oh. Ghufira lahu, akan diampuni padanya, baginya. Ya, sampai terakhir tuh, sampai tutup kurung. Ghufira lahu, akan diampuni baginya atau padanya. Qobla, qobla itu lawan katanya ba'da. Kalau ba'da kita tahu artinya ya, apa ba'da? Setelah. Setelah. Berarti kalau Sebelum berarti ya, sebelum. Sebelum. Qobla itu berarti sebelum ya. Qobla itu lawan katanya atau antonimnya Ba'da. Nah, qobla ayah tua, sebelum dia melangkah. Ayah tua. Ayah tua itu melangkah. Jadi Masya Allah, kita bayangin dah. Bunda Vicky kan nih ya, tadi kan biasanya dia kalau nge-zoom biasanya di depan sofa, terus atasnya meja ya. Jadi kalau saya lihat tadi Bunda Vicky nge-zoomnya kayaknya di ruang dapur, itu matam apa di matbah. Dapur mana nih ya Ustaz? Oh, menuju Ustaz. Menuju lagi di meja makan. Betul kan, bener kan? Lagi sambil makan nih kayaknya. Gak apa-apa. Tadi ada tamu telat jadi ya makannya nanti sakit lagi. Oh iya benar, jangan sampai telat makan Bun, nggak apa-apa sambil makan di Iya. kameranya, sambil nyimak. Makanya saya bilang gitu, Bunda Vicky ya kan biasanya nge-zoom dia belakangnya tuh sofa, kita tahu kan, Bunda Vicky kan belakangnya sofa. Nah dia pindah tempatnya apa? Ke meja makan. Sebelum Bunda Vicky melangkahkan kakinya menuju meja makan, Allah udah ampunin dosanya Bunda Vicky. Masya Allah. Amin. Oh gitu ya Ustaz ya. Ya Allah. Biasa nggak nih orang-orang yang mencari ilmu nih kayak kita nih malam hari ini nih, malam Senin, malamnya orang capek habis weekend gitu kan ya, Bunda Raka tuh habis dari mall kan, malam capek nih Bunda Raka nih, tapi mau berpindah tempat ya untuk apa? Liyata'allama, untuk belajar ilmu agama. Allah bakal ampunin sebelum kaki itu melangkah tuh. Sebelum kaki. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Oh dari niatnya. Ustadz. Tadi Vicky kirain gini Ustadz. Maksudnya berpindah tempatnya itu kirain dari satu kajian ke kajian yang satu lagi, mencari ilmu satu lagi gitu loh, di tempat yang lain. Bukan ya Ustadz ya? Bagus juga, kan sama-sama mencari ilmu. Oh gitu. Ini istilahnya dalam hal kecilnya lah ya, pindah tempat, Yes, tempat dari ruangan. Oh gitu ya, betul. Jadi sebetulnya ini mulai dari niatnya nih, gitu. Mulai dari niatnya nih, ya enggak? Ya. Apa namanya? Bunda Ira kadang saya lihat di ruang tamu, kadang di kamar. Ya kan? Tergantung mana sepinya. Sebelum kakinya Dari lapak itu melangkah, ya kan, melangkah nyari lapak untuk belajar,
itu Allah sudah ampunin dosa-dosanya Bunda Ira semua tuh. Amin, amin. Ya enggak? Bunda Raka tadi sore belanja ke H&M. Wih, Nganterin anak-anak Ustaz, kan dia mau Iya. balik pondok gitu iya, kan. bener. Beliin ini ya biar girang ya anak-anak ya biar semangat Ya, belajar. biar semangat. Ya kan? Dia sore udah tahu nih, ntar malam mau belajar nih. Ya, buru-buru pulang nih. Tapi mandinya ntar sebentar lagi nih mandi nih. Nyampe Buru-buru, langsung Tat. Zoom. Tadi ngejar Zoom. Iya, ya kan? Tinggal Sama, Bun. saya. Sama Bun, dari tadi ada yang ngunjungin, ngejenguk. Jadi asik-asik cerita agama. Langsung lihat jam 2 jam 21 lewat 13. Masih bisa ini, pasti masih ada ini yang belajar. Dikit-dikit nggak apa-apa dapat ya. langsung Yang penting ikutin ke niatnya. Zoom. Dan alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. walaupun udah jam 9 tetap Bunda Vicky rasa hatinya itu nggak bisa terlepas dari kami pintar ini. Cie. Jadi hatinya selalu Karena kemarin udah absen Ustadz, bener-bener tepar kemarin itu harus istirahat benar. Merah lo absennya lo kalau sedang absen. Baru sekali Bun. Oh sekali, baiklah. ya. Sekali yang nggak bener-bener nggak ikut kan. Yang lainnya kan kadang nyimak, kadang Ya, ini gitu. nyimak. Iya, betul sekali. Ya, jadi itulah ya Bun ya bahwa luar biasa orang-orang yang mencari ilmu itu ganjaran dari Allah itu Masya Allah. Makanya satu orang alim, satu orang yang berilmu agama itu lebih baik daripada 1000 orang yang rajin ibadah gitu. Ini jadi luar biasa keutamaannya. Kayak kita sekarang lagi belajar itu kan, apapun yang kita niatkan ini semata-mata untuk mendapat dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu. Bener. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terasa tuh udah jam 21.52 tuh. Saya lihat tuh jamnya. Ada juga Ustadz yang ngomong gini. Ternyata sampailah ajalnya pada saat dia mau mencari ilmu. Istilahnya dia mau mendatangi satu kajian. Itu terampuni dosanya ya Ustadz. Bahkan katanya bisa masuk surga ya Ustadz. Ya. Istilahnya pada saat dia kan, ya itulah kan benar kan Ustadz pada bilang kita itu kan carilah kebiasaan yang baik. Jadi kita nanti diambil juga lagi pada kebiasaan yang baik itu. Jadi benar, setuju. Jadi ya kalau dia udah berkebiasaan jelek ya matinya meninggalnya bisa aja suul khotimah kan. Makanya itu ada riwayat nggak tahu deh, ada cerita waktu itu. Jadi si pemuda ini tuh kayak baru masuk ya, maksudnya baru tobat. Terus ternyata sampailah ajal dia pada saat dia mau menghadiri kajian, gitu loh. Ya itu husnul khotimah katanya gitu. Betul. Karena niatnya dia dari awal udah mencari ilmu, ya ternyata ilmu agama kita tuh ya tinggi banget harganya gitu di mata Allah ya. Jadi artinya berarti sayang banget ya Ustadz orang-orang yang masih belum mau mencari ilmu gitu. Padahal dia tahu. Betul. Sangat-sangat merugi dah orang yang tidak mau mendalami ilmu agama gitu. Makanya alhamdulillah semoga kita semua istiqomah, sehat semuanya. Amin. Ya Allah, amin. Kemarin mau kirim nanti ya, saya kirim ya oleh-oleh dari Bali. Oke, ditunggu. Sehat dulu aja. Ya, nanti aku tinggal aku packing, terus habis itu kan nanti tinggal aku suruh kirim aja. Ada yang ngirim nanti ada. Masya Allah. Yang Vicky punya alamat lengkap itu Bunda Raka doang loh. Nanti kirimnya ke Bunda Raka aja ya. Belum sampai tapi niat udah nyampe. Iya benar. Udah dapat pahalanya loh. Tadinya sih aku pengen surprise, cuman kan ya sudahlah. Aku bilangin aja lah. Maksudnya tuh gini kan tiba-tiba nanti pas hari Kamis udah ada udah dapat kacang loh, udah dapat ini. Buat cemil-cemilan. Benar. Thank you Vicky. Baik, Bunda. Wajah sekillahu khair. Ya baik, alhamdulillah ya selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah.
Subhanaka Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka